Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari S1 B Manajemen akan melakukan presentasi final pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bisnis kami, yaitu The Royal Bakery and Cake. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang saya wakilkan. Yang pertama ada Sophie Hestia Putri, yang kedua Dewi Nur Indah Sapitri, yang ketiga Siti Maulidia, keempat ada Dinda Juwita Rahab, dan yang terakhir ada Dinda Haryati. Next. Pertama kita akan membahas tentang aspek pemasaran. Dari bisnis yang kami buat, yaitu The Royal Cake and Bakery, kita akan bergerak di bidang cake and roti. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang analisis SWOT-nya. Yang pertama ada kekuatan. Di sini kekuatan dari bisnis kita yaitu di mana roti kita itu dikuatkan dengan isi dan topping yang kita sajikan, dan isi dan topping yang kita sajikan juga mengikuti tren-tren yang di mana konsumen itu lebih senang. Terus kelemahan dari bisnis kita itu roti yang kita sajikan itu tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga roti kita itu hanya bisa bertahan hingga 5 hari. Dan ancaman terbesar dari bisnis kita yang pertama itu di era sekarang ini, masyarakat bersaing mendirikan usaha yang lebih unik. Maka dari itu, ancaman kita adalah pesaing-pesaing yang dapat memunculkan ide-ide baru dari bisnis kita. Terus yang terakhir ada peluang. Nah, peluangnya dengan kebudayaan masyarakat Jakarta, khususnya Jabodetabek, yang konsumtif dan sering sekali menggunakan roti sebagai pengganjal perut, kita dapat mempunyai peluang besar untuk merebut hati konsumen dalam roti, cake, and dessert. Next. Nah, kita akan menjelaskan juga STP-nya, yaitu segmentasi. Segmentasinya itu ada 3, demografis, di mana The Royal Bakery and Cake itu ditunjukkan untuk sebenarnya di kalangan usia ya, mulai dari usia balita, tidak hanya dari 13 tahun sampai 60 tahun, semuanya juga bisa menikmati hidangan yang kami sajikan. Terus bisa dibeli dari semua kalangan, mulai dari mahasiswa, pelajar, pekerja kantoran, hingga keluarga. Terus ada geografis. The Royal Bakery and Cake ini membuka toko atau ruko di daerah Bekasi, yaitu tepatnya di ruko Grand Galaxy Park. Yang terakhir itu psikologis, ditunjukkan kepada masyarakat untuk mempunyai penghasilan menengah hingga ke atas ini bisa menikmati hidangan dari The Royal Cake and Bakery. Terus targeting dari The Royal Bakery and Cake ini difokuskan kepada keluarga, khususnya ibu rumah tangga dan pekerja kantoran yang ingin sarapan lebih cepat. Terus kita juga menyediakan tempat atau makan di tempat atau dine in. Terus positioning kita itu The Royal Cake and Bakery itu kan kita low sugar, calories, and no preservative. Nah, di mana produk kita itu aman untuk semua kalangan untuk dikonsumsi. Next. Bisa diganti? Oke. Marketing mix-nya kita akan menjelaskan tentang marketing mix. Yang pertama ada produk. Di sini kita akan menjelaskan tentang logonya, logo dari The Royal Bakery and Cake. Di sini ada logo nama toko kami dan positioning dari toko kami. Terus next. Nah, brandnya itu kita Royal Bakery and Cake. Terus
quality-nya itu tanpa bahan pengawet yang sudah saya jelaskan, rendah gula pastinya, dan kalori, topping, yang banyak, terus packaging-nya atau kemasan yang akan kami sajikan untuk konsumen, itu kami menggunakan box, plastik, kertas, dan, di sebelahnya seperti yang bisa kamu lihat, itu adalah packaging atau packaging dari The Royal Bakery and Cake. Terus di sini ada menu-menu yang telah kami sajikan. Nah, untuk menu ini kita, karena kita segmentasinya tadi, mulai dari kalangan murid, mahasiswa, jadi di sini varian-variannya juga mengikuti tren-tren anak zaman sekarang juga, terus yang bisa menarik hati konsumen. Next. Nah, mengenai harga, mmm, untuk harga Royal Bakery and Cake ini diberi harga mulai dari 8.000 sampai 55.000 sehingga semua orang bisa menikmati, produksi atau roti yang kami buat di toko kami. Terus yang promosinya, dari promosi kita menggunakan sosial media, yang pertama itu ada Instagram, mmm, The Royal Bakery and Cake, terus ada Twitter dan ada Facebook juga. Jadi pelanggan bisa mengetahui informasi-informasi atau promosi-promosi dari, The Royal Bakery and Cake. Next. Yang terakhir ada place. Nah, tempat yang kami pilih yaitu kita menyiapkan ruko dan pemesanan online melalui aplikasi GoFood dan GrabFood. Tempat yang kami pilih itu berlokasi di Grand Galaxy Park, Jalan Grand Galaxy City, Center Park, 3, Jalan Boulevard Raya nomor 1, RT 3 RW 17, Bekasi, Jawa Barat. Dan di sini ada potensi pasar berdasarkan data dari statistik konsumsi pangan roti pada tahun 2016-2018, yaitu pada tahun 2016 jumlah konsumsi pangan roti itu hampir 40.000 lebih, tahun 2017 terdapat 57.000 lebih, tahun 2018 terdapat 58.000 konsumen. Next. Objektif informasinya yaitu satu, jumlah konsumen per bulannya itu 1.000. Data rata-rata konsumen ada 2.200.000. Besar pendapatan yang akan dialokasikan belanja itu, ini mohon maaf, harusnya sebesar 40%, jadi 40% dikali 2.200.000 sama dengan 880. Terus yang keempat, kemungkinan uang yang dikeluarkan untuk berbelanja itu 30%. Artinya 30% dikali, besar pendapatan yang dialokasikan untuk berbelanja sebesar 880.000 sama dengan 264.000, dan potensi pasarnya yaitu 264.000 dari kemungkinan uang yang dikeluarkan untuk berbelanja dikali 1.000, dikali jumlah konsumen, jadi kita mendapatkan Rp264 juta. Next. Di sini ada produk life cycle, di mana usaha kami itu termasuk dalam maturity, yaitu banyaknya pesaing akan produk dalam bakery and cake menjadi tantangan kita untuk menjaga stabilitas pangan pasar yang telah berkembang dengan segala upaya yang dilakukan. Dan kini produk roti bukan sekedar roti tawar dan roti manis, namun kita mengeluarkan dengan varian topping yang berbeda dan beragam. Terus yang ketiga, maka dari itu penting bagi rencana bisnis yang kami rencanakan untuk menginvestasikan keuntungan untuk biaya pemasaran. Yang terakhir itu melakukan inovasi-inovasi terhadap produk bakery and cake
dan selalu melakukan perbaikan di dalamnya. Next. Selanjutnya ada aspek teknis. Aspek teknis ini adalah aspek lanjutan dari aspek pemasaran yang direncanakan untuk menunjukkan peluang dilihat dari aspek pemasaran sebelumnya. Usaha kami ini dijalankan. Kami melihat bahwa usaha kami yang bergerak di bidang bakery ini sangat bagus peluangnya. Di era milenial saat ini, dengan menentukan lokasi yang strategis, menu yang akan kami sajikan, sampai menentukan tenaga kerja yang ahli dalam membuat cake dan bakery. Tujuan aspek teknis agar usaha yang akan kami dirikan ini didirikan di lokasi yang tepat. Terus, bakery dan cake ini yang kami bangun mendapatkan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi bagi kami dalam menjalankan produk dan bagi konsumen yang hendak berkunjung di tempat usaha kami. Selanjutnya, agar kami juga dapat menentukan kualitas tenaga kerja seperti karyawan, koki, dan lain-lain yang ahli di bidangnya dan berpengalaman. Penentuan lokasi usaha. Kami menentukan letak lokasi berdasarkan metode analisis ekonomi untuk usaha kami. Di Grand Galaxy Park dikarenakan beberapa faktor pendukung berikutnya. Jenis usaha yang kami jalankan sangat mendukung jika kami membuka lokasi tersebut karena lokasi yang strategis dari pusat pertumbuhan industri, hunian, dan komersial di antara Jakarta Timur, Cikarang, dan Bekasi. Serta kami diapit oleh beberapa sekolah internasional seperti Universitas Golden International, Universitas Gunadarma, serta dekat dengan rumah sakit seperti Rumah Sakit Hermia Galaxy, Rumah Sakit Mitra Keluarga, sehingga nilai investasi dari properti yang kami jalankan ini bertumbuh. Lokasi yang kami pilih mudah dijangkau oleh beberapa kendaraan umum ataupun publik, karena lokasi ini bagus dan strategis dekat dengan Tol Jatiasi dan Tol Bekasi Barat, serta pintu Tol Jor, dan dilengkapi dengan saran transportasi untuk eksternal dan internal, yaitu seperti Trans Galaxy, shuttle, bus untuk tujuan Galaxy ke Jakarta Sudirman, Blok M, PP, dan terminal angkutan 05A. Lokasi yang kami pilih di Grand Galaxy Park sudah memiliki kelengkapan seperti listrik, air yang cukup, lahan parkir yang luas, sehingga pelanggan kami tidak sulit untuk mencari tempat parkir dan penjagaan keamanan yang tepat, karena sudah tersedia dan tentunya dengan harga sewa murah, 60 juta per tahun. Lokasi yang kami pilih juga dekat dengan pensuplai bahan baku kami. Seperti kami tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk bebas angkutan yang terlalu besar, beban angkutan besar, karena lokasi kami diapit oleh beberapa shopping mall yang berada di daerah perumahan Grand Galaxy, Grand Galaxy City, Grand Galaxy Park dengan konsep seperti MOI, Cilandak Town Square, dan lokasi yang berdekatan pula dengan Mall Metropolitan, Mall Pekayangan, Mall Bekasi, Giant, Bekasi Cyber Park, Bekasi Square, Super Indo, sehingga kebutuhan sehari-hari mudah didapatkan. Tata letak atau layout. Dari luas tanah 54 meter dan luas bangunan 130 meter yang terdiri dari 3 lantai, kami memanfaatkan lantai 1 untuk tempat pelanggan memesan menu yang telah kami sajikan,
dengan beberapa tempat duduk untuk pelanggan jika hanya memesan by takeaway. Desain interior kami adalah Skandinavia karena gaya desain ini menciptakan ruang fokus yang cerah, praktis, fungsional, dan menekankan nilai estetika. Nah, di sini ada seperti yang Anda lihat di sini, Dena di lantai 1. Selanjutnya di lantai 2, kami memanfaatkan lantai ini untuk para pelanggan kami, sambil menikmati menu kami dengan menggunakan kursi kayu, kertas, meja yang dipadukan dengan sofa pastel, plastik, atau pasangan yang serasi untuk furnitur alas, santai, dan pasir. Di sini, seperti yang Anda lihat, ada gambar lantai 2. Dena lantai 2. Selanjutnya, untuk lantai 3, kami memanfaatkan lantai tersebut sebagai kantor para karyawan, corner, dan penyimpanan bahan baku kami. Sini contohnya Dena di lantai 3, seperti yang Anda lihat. Selanjutnya ada pemilihan teknologi. Yang pertama itu ada mixer spiral, yaitu untuk membuat adonan roti kapasitas besar dengan putaran ganda. Yang itu kita butuh 5 set, yang satu setnya itu harganya sehingga 5 set menjadi 47.500.000. Selanjutnya itu ada mesin pemotong roti, yaitu sebagai pengiris atau pemotong roti seperti roti tawar yang ketebalan rotinya yang dipotong 12 mm dengan panjang 300. Itu kita butuh 1 unit dengan harga 7 juta. Selanjutnya ada mesin pendingin, yaitu untuk mendinginkan makanan, bahan makanan segar, frozen food, hingga minuman. Kita membutuhkan 1 set dengan harga 15 juta. Selanjutnya itu ada etalase. Etalase ini didesain khusus untuk memajang dan mendisplay produk kuliner seperti kue dan cake yang kita miliki. Itu kita membutuhkan 1 set. 1 unitnya itu harganya 4 juta. Selanjutnya itu ada froofer pengembang roti. Itu alat yang digunakan untuk membantu memberikan kualitas terbaik pada roti yang sedang dibuat dengan memberikan bantuan dalam proses pengembangan roti atau proofing. Kalau 1 setnya itu harganya 10 juta, jadi kita membutuhkan 1 set. Selanjutnya ada filter paper. Memiliki 2 sisi dengan ketebalan 105 gram. Sisi kasar digunakan untuk menyerap minyak, sedangkan sisi sebaliknya itu menahan penetrasi minyak ke wadah. Kita itu membutuhkan 5 set, di mana 1 unit itu harganya 100.000, sedangkan kalau 5 itu menjadi 500.000. Selanjutnya itu ada timbangan dapur digital, yaitu alat untuk menimbang barang, memudahkan kerja kita dalam berbagai jenis barang atau bumbu dengan takaran yang sesuai dengan keinginan kita. Kita itu membutuhkan 3 set, yaitu 1 setnya itu 200.000, karena kita membutuhkan 3 jadi 600.000. Selanjutnya itu ada spatula kue, yaitu pisau berbahan stainless steel yang sangat aman untuk makanan dan gagang yang nyaman saat digenggam. 1 unitnya itu 50.000, kalau 10 unit jadi 500.000. Selanjutnya ada tip pipa kue, yaitu untuk menciptakan berbagai efek dekorasi kue yang unik. Karena kita membutuhkan 6 unit, jadi harganya 180.000. Selanjutnya itu ada cetakan kue. Cetakan kue ini yang terbuat dari aluminium klasik, sangat awet untuk penggunaan berjangka panjang. 1 unitnya itu 100.000, karena kita membutuhkan 10 unit, jadinya 1 juta.
Selanjutnya itu ada gas baking oven, yaitu pemanggang roti dengan bantuan gas dengan body full stainless steel. Jadi kita membutuhkan 2 set, di mana satu setnya itu 15 juta. Jadi kalau 2 jadi 30 juta. Selanjutnya ada rak pendingin kue, yaitu mampu mendinginkan puluhan cookies mini roti dengan ruang yang cukup besar. Kaki rak lipat sehingga mudah untuk disimpan. Kita membutuhkan 3 set, yang dimana satu setnya itu 200.000, karena kita membutuhkan 3 jadi 600.000. Selanjutnya ada baskom. Baskom ini yang bersifat stainless digunakan untuk menaruh adonan kue yang akan dibuat. Kita membutuhkan 15 unit. 15 unit itu 1.500.000. Selanjutnya itu ada spatula, yaitu spatula ini digunakan untuk mengangkat kue yang telah matang dari oven atau mengangkat kue yang sesuai diet agar kue tetap rapi. Satu unitnya itu 50.000 karena kita membutuhkan 10 jadi 500.000. Selanjutnya itu ada spatula karet, yaitu untuk mengaduk adonan yang cair. Satu unitnya 50.000. Karena 10 jadi 500.000. Selanjutnya ada pisau kue. Pisau ini digunakan untuk memotong kue agar kue terlihat lebih rapi, cantik saat dipotong menjadi beberapa bagian. Kita membutuhkan 5 set, yang dimana satu setnya itu 50.000. Jadi 5 set jadi 250.000. Selanjutnya itu ada mesin kasir. Mesin kasir ini yang digunakan oleh kasir, yaitu digunakan untuk berbagai transaksi pada kegiatan jual beli barang agar lebih akurat dan aman. Kita membutuhkan satu set, di mana satu set itu 10 juta. Selanjutnya ada meja kasir. Meja kasir ini untuk meletakkan mesin kasir dan tempat bertransaksi untuk konsumen. Satu setnya itu 5 juta. Selanjutnya, ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk bahan baku pembuatan bakery dan cake kita. Selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen dan organisasi. Berikutnya. Nah, yang pertama planning. Dalam planning ini kita susun dalam sebuah Gantt chart, di mana terdapat berbagai kegiatan mulai dari persiapan dokumen sampai pembukaan tempat usaha yang dimulai dari bulan Mei sampai bulan November. Bisa dilihat ini untuk detail bulan-bulannya. Nah, berikutnya ini ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini terdiri atas pemilik usaha, di bawahnya ada manajer. Manajer operasional ini mengatasi berbagai divisi, yakni divisi pemasaran, divisi produksi, divisi keuangan, dan divisi pelayanan, serta staf-staf di bawahnya. Berikutnya. Nah, yang berikut ini ada analisis jabatan. Yang pertama tuh ada pemilik usaha, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan usahanya. Yang kedua ada manajer operasional. Tugas dan wewenangnya yaitu untuk mengelola dan meningkatkan efektivitas operasi. Terus ada divisi pemasaran, ada 2 orang. Tugasnya yaitu untuk melakukan kegiatan promosi melalui jalur offline. Begitu pula dan divisi produksi dan keuangan berdasarkan tugas dan wewenangnya. Berikutnya. Terus ada divisi pelayanan 1 orang, chef 2 orang, asisten chef sebanyak 2 orang, kasir 1 orang, penyaji 2 orang, dan tenaga kebersihan sebanyak 2 orang. Slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah controlling. Controlling ini dilakukan oleh manajer operasional untuk mengontrol berbagai divisi di bawahnya. Yakni pertama divisi produksi itu memastikan penggunaan bahan baku telah efektif dan efisien.
menindaklanjuti penyimpangan yang terjadi pada proses produksi. Pada divisi keuangan, yakni melakukan controlling dengan memastikan keuangan yang masuk dan keluar dalam kegiatan bisnis tidak mengalami kendala dan penyimpangan. Dan pada divisi pemasaran, yakni melakukan controlling dengan memastikan divisi pemasaran telah menggunakan channel pemasaran yang tepat, serta menindaklanjuti apabila ada penyimpangan yang berlangsung selama proses pemasaran. Berikutnya ini ada kompensasi tenaga kerja. Pertama, manajer operasional mempunyai gaji pokok 3.800.000 dengan tambahan uang makan, transportasi, kesehatan, maka total gajinya adalah 5.010.000. Untuk keuangan, total gajinya adalah 4.500.000. Pemasaran untuk keuangan, pemasaran dan produksi serta SEF-2 sama 4.510.000. Untuk asisten SEF sendiri sebanyak 3.810.000, kasir sebanyak 3.410.000, begitu juga dengan pelayan, dan tenaga kebersihan sebanyak 2.310.000 rupiah. Berikutnya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama, dalam membuka bisnis bakery and cake ini terdapat beberapa dampak ekonomi. Yang pertama, dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru. Yang kedua, dapat mengurangi tingkat pengangguran, dapat menambah penghasilan pada suatu perusahaan, menambah pengalaman atau pengetahuan dalam dunia perbisnisan. Berikutnya, selain dampak ekonomi, terdapat juga dampak sosial, yakni yang pertama, memudahkan masyarakat untuk menikmati roti siap saji, bertambahnya varian jenis roti dan kue yang lebih variatif, menjalin kerjasama antar konsumen dan produsen, dan banyaknya konsumen yang menambah makanan utama dari nasi ke roti. Ya, berikutnya ada five porter forces. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru ini kita lihat dari skala ekonomis, kebutuhan modal biaya beralih ke pemasok, dan kebijakan pemerintah itu sendiri. Yang kedua, tingkat rivalitas antara persaingan yang ada. Maka saat ini banyak usaha bakery yang berlomba-lomba untuk menyenangkan persaingan yang ada, baik melalui perbaikan-perbaikan maupun inovasi-inovasi. Yang ketiga yaitu analisa tekanan dari produk pengganti. Produk pengganti yang sering ditemui adalah cemilan, jajanan pasar, makanan siap saji, biskuit, dan makanan ringan lainnya yang menjadi pilihan masyarakat dan terus menawarkan inovasi terbaru. Yang keempat yaitu analisa kekuatan tawar-menawar pembeli. Dalam hal ini, para pembeli seringkali memberikan masukan mengenai harga jual yang mereka inginkan, melalui saran maupun keluhannya. Maka hal ini semata-mata untuk membangun usaha menjadi lebih baik. Yang terakhir tuh, kekuatan tawar-menawar pemasok. Dalam hal ini, pemasok yang dimiliki terdapat beberapa pemasok. Maka dalam hal ini, usaha kami mendasar pada hubungan dan kepercayaan yang selama ini sudah terjalin. Maka kami tidak membutuhkan lagi strategi khusus untuk menghadapi pemasok. Kondisi yang membuat pemasok lebih kuat cenderung serupa dengan kondisi yang membuat pembeli lebih kuat. Berikutnya. Yang berikutnya tuh aspek AMDAL. Pertama itu kita harus mengelola limbah padat dari usaha kami. Mengelola limbah padat itu dilakukan dengan memisahkan antara yang organik dan non-organik. Lalu limbah organik yang berupa sisa roti atau cake yang sudah kadaluarsa dan sudah tidak layak untuk dikonsumsi akan dihancurkan dengan air dan menjadi bubuk roti dan disaring melalui penyaringan. Terus bubuk pada ampas rotinya akan diolah menjadi makanan hewan. Maka air dari ampas roti tadi akan dibuang sesuai dengan prosedur yang ada. Berikutnya untuk mengelola limbah cair. Dilakukan dengan menempatkan masing-masing peralatan sesuai dengan kategori alat-alatnya.
Misalnya bak cuci piring dikhususkan untuk mencuci piring, bak mencuci alat mixer, loyang, dan lain-lain. Tidak membuang sisa minyak ke bak pencuci alat-alat produksi. Lalu memperhatikan aliran air yang masuk ke saluran pembuangan dengan melakukan penyaringan kembali pada aliran air. Dan terakhir itu menghindari membuang air yang bertemperatur tinggi ke saluran pembuangan karena akan merusak pipa saluran. Nah, lalu ada aspek keuangan. Nah, di aspek keuangan ini kita menaruh biaya prainvestasi kita yaitu sebesar 400 juta rupiah selanjutnya. Dan di sini ada pembelian aktiva tetap, yaitu ada biaya sewa ruko, biaya pembelian peralatan, mulai dari listrik dari tangki, AC, listrik, lampu, genset. Selanjutnya. Dan di sini juga ada inventaris tokonya. Di sini kita list dari meja sampai alat kebersihan. Dan jumlah kebutuhan investasi kita dijumlahkan menjadi 1.330.180.000. Dan di sini ada biaya operasional kita, mulai dari upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon, air, pajak, pemasaran dan promosi, biaya lain-lainnya, biaya bahan baku. Selanjutnya. Dan jumlah dari biaya operasional tadi, yang per bulan itu jumlahnya adalah sebesar 109.250.000, dan kita kalkulasiin menjadi per tahunnya itu adalah 1.311.000.000. Dan total semua biaya-biaya yang keluar itu adalah 2.312.680.000. Dengan dana yang tersedia, yaitu modal sendiri, di mana kita patungan berlima sebesar satu orang itu 400 juta. Nah, sini jika dikalkulasi menjadi dikali 5 itu menjadi 2 miliar. Dan ada dana pinjaman sebesar 312.680.000. Lalu kita harus menghitung penyusutannya, yang itu dengan investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomisnya. Dengan nilai investasinya itu 1.330.180.000 dikurangi 1.311.000.000 dibagi sama umur ekonomisnya itu 5 tahun. Nah, kita dapat penyusutannya itu adalah sebesar 3.836.000 per tahunnya. Nah, lalu kita menghitung estimasi laporan laba atau ruginya. Nah, untuk pendapatannya yang tadi sudah dijelaskan oleh Dewi di aspek pemasaran, yaitu dengan kita estimasikan pendapatan per bulan mendapat 264 juta, kita kalikan 12 menjadi pendapatan kita per tahunnya itu sebesar 3.168 juta. Dengan biaya yang keluar yaitu dengan total biayanya itu kita kurang dengan penyusutan yang tadi, yaitu menjadi biaya yang keluar itu sebesar, jadi pendapatan dikurangi biaya yang keluar itu, jadi kita akan mendapatkan laba sebelum pajak atau EBT-nya itu sebesar 851.484.000. Dengan kita untuk mendapatkan laba setelah pajak atau EAT kita ada pajak 50%, jadi 24 juta itu sebesar 425.742.000. Jadi laba setelah pajak atau EAT-nya itu sebesar 425.742.000. Nah, di sini ada tabel cash flow-nya. Nah, itu kita dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan EAT-nya per tahunnya itu setiap tahunnya itu kenaikannya berbeda-beda. Di sini terlihat ya, dan penyusutannya tiap tahun itu sama sebesar 3.836.000. Dengan kita memakai DV itu sebesar 10%, dan jumlah PV kas bersihnya itu di sini terlihat yaitu 1.902.885.405. Selanjutnya. Nah, pertama kita menghitung payback period. Nah, di sini investasi kita sebesar 1.330.180.000. Nah, untuk menghitung payback period kita harus tahu tadi kan ada kas bersih tahun pertama itu kan sebesar 429.578. Kita kurangi dengan nilai investasi, di sini dapat hasilnya 900 juta.
ribu, dan karena 900 juta masih bisa dikurang dengan kas bersih tahun kedua, jadi kita kurang. Dan di sini didapatkan hasil 449.736.900. Nah, karena sisa pengurangan ini tidak dapat dikurangi pada kas bersih tahun ketiga, maka sisa proses tahun kedua ini kita bagi proses tahun ketiga, yaitu jadinya PP sama dengan 449.736.900, yaitu ini sisa dari itu pengurangan tadi dibagi dengan kas bersih tahun ketiga, yaitu sebesar 504.508.592 dikali 12 bulan sama dengan 10,7 bulan. Nah, kita buatkan jadi 11 bulan. Jadi, maka payback periodnya itu adalah selama 2 tahun 11 bulan. Nah, di sini kita menghitung NPV. Nah, dari NPV ini, kita tadi memakai tabel cash flow yang tadi, di mana untuk menghitung NPV itu didapat dari total PV kas bersih itu dikurangi dengan total PV investasi. Jadi didapat di sini NPV-nya itu sebesar 572.705.405 rupiah. Selanjutnya, lalu kita menghitung IRR, di mana untuk menghitung IRR, pertama kita harus tahu rata-rata kas bersih. Jadi jumlah kas bersih yang tadi itu kita bagi 5, jadi hasilnya di sini dapat sebesar 510.537.098. Nah, lalu kita menghitung PP, yaitu di mana jumlah total investasi yang tadi dibagi dengan rata-rata kas bersih. Didapat di sini yaitu PP-nya itu 2,605. Nah, karena tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2,605 adalah 2,635 adalah 26%. Jadi ini dilihat dari tabel PPVIFA. Nah, secara subjektif, setiap diskon itu kita kurangi dengan 2%, jadi 24, jadi 26% tadi itu dikurang 2 menjadi 24%, sehingga NPV-nya ini kayak gini nih. Jadi, di sini ada tabel NPV-nya dengan DEV itu 24% yang pertama. Nah, di sini didapat bahwa total PV kas bersih dengan DEV 24% itu sebesar 1.339.564.352. Dari sini kita mendapatkan nilai NPV positifnya yaitu 9.384.352, yaitu didapat dari total PV kas bersihnya dikurang dengan total jumlah investasi kita. Selanjutnya, lalu di sini kita tabel ini adalah tabel NPV yang kita mendapatkan nilai NPV-nya itu negatif, yaitu didapat dari di sini DEV itu 25%. Kita dapat NPV negatif sebesar minus 19.835.309. Itu didapat dari total PV kas bersihnya ini kurang dengan total jumlah nilai total investasinya. Jadi kita mendapatkan nilai NPV negatifnya. Selanjutnya. Kemudian, jika tabel yang NPV yang 24% dan 25% ini digabung, jadilah tabel seperti gambar berikut ini. Jadi, sini tabel gabungan dari tabel NPV yang tadi. Dan di bawahnya itu ada perhitungannya. Ada interpolasi, ada 24%. Di sini ada 29.219.661, di mana didapat dari pengurangan dari total PV kas bersih pada DF yang 24% dikurang dengan total PV kas bersih pada DF-nya itu 20% didapat 29 juta yang ini. Nah, lalu di sampingnya itu 9.384.352 itu didapat dari pengurangan dari total PV kas bersih yang 24% itu dikurang dengan jumlah total investasinya. Nah, di sini kita bisa menghitung IRR dari data tersebut. Nah, jadi IRR itu sama dengan 24%, maksudnya interpolasi atau bunga tahun pertama ditambah 9.384.352 dari data yang ini, yang ada di gambar ini, dibagi dengan 29.219.661 dikali 1%. 1% itu didapat dari
25% dikurangi 24%. Maka IRR itu sama dengan 24 ditambah 0,321% sama dengan 24,321%. Dibulatkan menjadi 24,3%. Jadi IRR-nya itu adalah 24,3%. Lalu selanjutnya kita menghitung ARR dan PI. Nah, untuk menghitung ARR, kita harus pertama kita harus tahu total EAT-nya. Tadi kan ada di tabel cash flow, kita total jumlah EAT-nya itu sebesar 2.533.505.492. Nah, lalu setelah tahu kita total EAT-nya, kita menghitung rata-rata EAT-nya. Dari total EAT itu kita bagi 5. Jadi dapat 506.701.098. Lalu setelah itu kita menghitung rata-rata investasi. Jadi kan total investasinya 1.330.180.000 rupiah. Kita bagi 2 rata-rata investasinya. Sama dengan hasilnya itu 665.090.000. Jadi untuk menghitung ARR ini adalah rata-rata EAT itu dibagi dengan rata-rata investasi. Jadi di sini didapatkan hasil yaitu 76,18%. Dan kita bulatkan menjadi 76%. Jadi ARR-nya itu 76%. Lalu selanjutnya kita menghitung PI di sini. Jadi PI itu adalah didapat dari, ini itu adalah total dari jumlah PV kas bersih itu yang ada di tabel cash flow tadi dibagi dengan total jumlah investasinya. Nah, yaitu 1.902.885.405 dibagi dengan 1.330.180.000 dikali dengan 100%. Nah, kita mendapatkan hasil 1,43 kali dan dibulatkan menjadi 1,4 kali. Jadi P-nya itu 1,4 kali. Nah, lalu yang terakhir ini ada kesimpulan dari aspek keuangan yang tadi saya sudah jelaskan, di mana dengan alat ukur yang pertama dari payback period, ARR, NPV, PI, dan IR itu kita dapat hasil pengukuran seperti tabel ini, bahwa bisnis yang kita jalankan ini baik atau termasuk layak untuk dijalankan. Dan selanjutnya, dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.